Halo, sampai jumpa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai gaya dan aliran lukisan modern. Untuk itu, mari kita pelajari bersama. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu mengenai pembelajaran seni lukis, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai gaya dan aliran lukisan modernnya. Ada lukisan, pasti ada gayanya. Dari gaya, pasti kita akan melihat alirannya dari mana saja. Dan nanti kita juga akan melihat siapa saja tokoh-tokohnya. Baik itu tokoh dari Indonesia maupun tokoh dari mancanegara. Aliran dan gaya dan aliran lukisan modern dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaya representatif. Yang kedua, gaya deformatif. Dan yang ketiga, gaya non-representatif. Pada gaya representatif, apa itu? Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaannya pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Di sini dibagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme adalah aliran yang menggambarkan keadaan alam. Nah, ini contoh gambarnya. Gambar alam secara natural dilihat jelas. Yang kedua ada realisme. Apa itu realisme? Realisme menggambarkan kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh realisme. Ada kehidupan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Dan yang ketiga adalah aliran romantisme. Aliran romantisme menggambarkan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, penuh kegetiran dan ketegangan. Ini contoh dari aliran romantisme. Yang kedua ada gaya deformatif. Apa itu? Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Dari gaya deformatif dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama, aliran ekspresionisme, di mana seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Nah, ini contoh gambarnya. Yang kedua ada aliran impresionisme. Impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai kesan objek tersebut dilukis. Nah, ini contoh dari aliran impresionisme. Yang ketiga adalah aliran surrealisme, di mana aliran atau gaya seni yang melebih-lebihkan kenyataan. Kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Contoh dari aliran surrealisme, gambar berada di samping kiri bawah. Dan aliran yang keempat adalah aliran kubisme. Aliran kubisme berasal dari kata kubis yang berarti bidang atau bentuk persegi 4. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasarnya kubus.
Contohnya ada di sebelah kanan bawah. Gaya yang ketiga adalah gaya non-representatif. Gaya non-representatif biasanya banyak orang mengatakan tidak memiliki aliran. Kenapa bisa begitu? Ya, karena seni lukis yang penggambarannya sulit, dengan bentuk yang sulit, hal ini jadi sulit dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak. Contohnya seperti apa? Nah, ini contoh-contoh gambar gaya non-representatif. Bagaimana? Ada yang bisa menebak dari keempat gambar tersebut? Kira-kira judulnya apa? Ya, tidak mudah kan? Gaya non-representatif mempunyai gambar-gambar yang unik, lukisan-lukisan yang unik karena bersifat abstrak, sehingga banyak orang tidak bisa langsung mengenali apa tema dari lukisan yang dibuat oleh pelukisnya. Setelah kita melihat gaya dan aliran, pasti gaya dan aliran tersebut ada tokoh atau pelukisnya. Kira-kira ada yang tahu siapa nama pelukis dan alirannya? Ayo kita pelajari. Yang pertama kita lihat dari gaya representatif. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi, gaya representatif memiliki 3 aliran. Ada naturalisme, realisme, dan romantisme. Ada tokoh-tokoh yang membuatnya, yang melukisnya. Tokoh mancanegara dari aliran naturalisme antara lain ada Claude, ada Rubens, ada John Constable, ada Thomas Cole, dan William Beals Baker. Dari Indonesia ada Basuki Abdullah, ada Abdullah Suryobroto, ada Mas Pringgadi, dan Wakidi. Pada aliran realisme, tokoh mancanegaranya ada Trubus, ada Henry de Tanner, ada Thomas Eakins, ada Edward Mamet, Gustav Courbet, dan Honors Damir. Sedangkan dari Indonesia ada Bapak Basuki Abdullah, ada Wardoyo, ada Tarmisi, Hendra Gunawan, Baris Sastramita Winata, ada Sindo Sudarso Sunjojono. Dan aliran romantisme ada tokoh Francisco Goya, ada Turner, ada David Frederick, dan Delacroix. Sedangkan dari Indonesia ada Raden Saleh dan Bapak Avandi. Gaya yang kedua ada gaya deformatif. Dari gaya deformatif ada berapa aliran? Tepat sekali, ada 4 aliran: ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Tokoh dari mancanegara aliran ekspresionisme ada Vincent, ada Ludwig, ada Paul. Sedangkan dari Indonesia ada Bapak Avandi Zaini, ada Papa Iskandar. Pada aliran impresionisme, tokoh dari mancanegara ada Claude, ada George, ada Paul Cézanne, ada Paul Gauguin, dan ada Berthe Morisot. Sedangkan dari Indonesia ada Bapak Kusnadi, ada Bapak Sindo Sudarsono Sujojono. Aliran yang keempat adalah aliran surrealisme.
Tokohnya antara lain ada Salvador, ada John, ada Andre Mason, ada Rene, dan ada Frida. Sedangkan dari Indonesia ada Sudiharjo dan Amang Rahman. Aliran yang keempat adalah aliran kubisme. Tokoh dari mancanegara ada Pablo Picasso, ada Georges, ada Juan. Sedangkan dari Indonesia ada Bat Muchtar, Sri Hadi, Bapak Fajar Sidik, dan Muchtar Appin. Gaya yang ketiga adalah gaya non-representatif. Sudah Ibu sampaikan tadi di depan bahwa aliran ini adalah yang bersifat abstrak atau biasa orang mengatakan abstraksionisme. Ada beberapa tokoh dari mancanegara antara lain ada Steele, ada Adolf, ada Mark, ada Jasper, dan ada Bernet. Sedangkan dari Indonesia antara lain ada Amri Yahya, ada Bapak Fajar Sidik, dan Bat Muchtar, serta yang terakhir ada Sadali. Baik, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan. Bagi kalian yang masih belum jelas, silahkan kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan langsung di Google Classroom supaya pembelajaran kita lebih efektif. Untuk tugas, nanti silahkan langsung melihat di Google Classroom masing-masing dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Baik, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai jumpa dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat. Bye.